Halo teman-teman, apakah kamu tahu bahan herbal bisa digunakan untuk keputihan loh? Yuk simak ceritanya. Pada suatu hari di suatu sekolah, Lita dan Cinta sedang berbincang-bincang. Lita, aku mau tanya sesuatu, tapi agak malu. Santai aja, Sin. Cerita aja. Aku dengerin kok. Aku kayaknya mengalami keputihan, tapi aku nggak yakin ini normal atau enggak. Mungkin kamu bisa tanya ke bidan Maya. Aku pernah konsultasi sama beliau. Orangnya baik dan paham banget soal kesehatan remaja. Boleh juga, aku jadi penasaran. Sinta dan Lita pun tiba di praktik mandiri dan bertemu bidan Tias. Bidan, aku mau tanya, keputihan itu sebenarnya normal nggak sih? Pertanyaan yang bagus. Keputihan itu sebenarnya normal, tapi ada juga yang tidak normal. Yuk, aku jelaskan. Baik, adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang keputihan. Keputihan adalah cairan yang keluar dari alat kelamin wanita di luar masa haid. Keputihan ini bisa bersifat normal, yang disebut keputihan fisiologis, atau tidak normal, yang disebut keputihan patologis. Keputihan normal itu biasanya bening atau berwarna putih, tidak berbau, dan tidak menimbulkan rasa gatal. Keputihan ini terjadi karena perubahan hormon, misalnya menjelang menstruasi atau saat ovulasi. Contohnya, keputihan bisa terlihat jernih kapan saja, menjadi lebih kering seminggu sebelum menstruasi, atau bening seperti putih telur saat ovulasi. Tapi, kalau keputihannya berwarna kuning, hijau, putih pekat, atau bahkan coklat, kemudian berbau tidak sedap dan disertai rasa gatal, itu sudah masuk kategori keputihan tidak normal atau patologis. Biasanya ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau bahkan virus. Jadi, kalau adik-adik mengalami keputihan seperti ini, harus segera diperiksa ke tenaga kesehatan, ya. Nah, keputihan bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya perubahan hormon, kebersihan yang kurang terjaga, infeksi, atau penggunaan pembersih vagina yang berlebihan. Karena itu, penting sekali menjaga kebersihan daerah kewanitaan agar tetap sehat. Lalu, bagaimana cara mengatasi keputihan? Selain menjaga kebersihan, keputihan bisa diatasi dengan bahan alami loh. Aku kasih tahu beberapa bahan herbal yang bisa membantu ya. Jus nanas mengandung bromelain yang bersifat antibakteri. Cukup blender 100 gram nanas dengan 100 ml air, lalu diminum sehari sekali selama 2 minggu. Kunyit asam. Kunyit memiliki kurkumin yang berfungsi sebagai antibakteri. Cara membuatnya, blender kunyit, tambahkan asam jawa, gula jawa, dan air, lalu rebus dan saring. Minum 1 cangkir sehari, maksimal 3 cangkir. Daun sirih hijau mengandung minyak atsiri yang bersifat antibakteri. Rebus 10 lembar daun sirih dalam 250 ml air, lalu gunakan sebagai basuhan. Daun sirih merah mengandung alkaloid yang juga bersifat antibakteri. Caranya, rebus 12 lembar daun sirih merah, saring, lalu gunakan sebagai basuhan setiap pagi selama 5 hari. Bawang batak mengandung saponin yang memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi. Rebus bawang batak dalam 1 liter air selama 15 menit, lalu minum 3 kali sehari selama seminggu. Dan daun binahong. Daun ini mengandung saponin yang berfungsi sebagai antimikroba alami. Cara membuatnya cukup mudah ya. Ambil 7 lembar daun binahong, lalu rebus dalam 500 ml air selama 15 menit. Setelah itu, air rebusannya bisa digunakan untuk membilas area kewanitaan 2 kali sehari selama 14 hari. Daun sirsak. Daun ini mengandung acetogenin yang berkhasiat sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Cara menggunakannya, rebus 10 lembar daun sirsak dalam 2,5 liter udara selama 10 sampai 15 menit. Setelah disaring, simpan air rebusannya dalam termos agar tetap hangat. Gunakan air tersebut untuk membilas area kewanitaan 2 kali sehari selama 1 minggu. Bahan-bahan ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, mengurangi peradangan, dan menjaga keseimbangan flora normal di area kewanitaan.
Tapi selain mengatasi, kita juga harus tahu cara mencegah keputihan. Caranya gampang. Cuci area intim dengan air bersih minimal 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam berbahan katun agar mudah menyerap keringat. Hindari penggunaan pembersih vagina berbahan kimia yang berlebihan. Ganti pakaian dalam secara rutin, terutama kalau sudah lembab. Kalau keputihannya nggak hilang-hilang, gimana ya bidan? Kalau keputihan berwarna kuning, hijau, atau berbau tidak sedap, kamu harus segera periksa ke dokter. Apalagi kalau ada rasa nyeri atau gatal berlebihan. Wah, aku jadi lebih paham sekarang. Aku akan coba cara-cara alami ini dan menjaga kebersihan. Iya, informasi ini penting banget buat kita semua ya. Benar, kesehatan reproduksi itu penting. Jadi jangan ragu untuk bertanya dan menjaga pola hidup sehat. Jadi adik-adik, keputihan itu sebenarnya alami. Tetapi kita harus tahu perbedaannya antara yang normal dan tidak normal. Kalau keputihan sudah berubah warna, berbau, atau gatal, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke bidan atau tenaga kesehatan. Dan ingat, bahan herbal bisa membantu jika digunakan dengan cara yang benar. Demikianlah ceritanya. Sekian, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa.